Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surya Erlangga di YouTube channel saya. Melanjutkan video sebelumnya tentang membuat kursus online di udemy.com, maka di video ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang langkah-langkah membuat kursus online di udemy.com. Jika teman-teman sudah daftar di udemy.com sebagai instruktur, silahkan login ke akun Udemy-nya. Kemudian di bagian atas, teman-teman bisa klik mode instruktur. Di sini beralih ke tampilan instruktur di sini ya. Nah, silahkan diklik. Nanti akan muncul. Nah, di sini kebetulan saya memang sudah memiliki beberapa kursus di udemy.com. Nah, jika teman-teman yang masih baru silahkan kemudian klik kursus baru ya di tombol merah di pojok kanan ini. Oke, nah di sini langkah-langkah dari membuat kursus online di udemy.com ini sangat-sangat mudah karena memang kita bisa mendapatkan atau bisa dipandu ya langsung dari udemy.com ini. Pertama, mari tetapkan dulu jenis kursus yang Anda buat. Nah, di sini kita akan membuat kursus. Kemudian klik lanjutkan. Bagaimana dengan judul sementara? Tidak masalah jika Anda belum dapat memikirkan judul yang bagus, Anda dapat mengubahnya nanti. Nah, di sini kita akan coba untuk menambahkan judul ya. Nah, di sini sudah ya. Kemudian klik lanjutkan. Kategori apa yang paling tepat untuk pengetahuan yang Anda bagikan? Jika Anda tidak yakin kategori mana yang tepat, Anda dapat mengubahnya nanti. Silahkan pilih kategori. Di sini saya akan menggunakan pemasaran ya. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian berapa banyak waktu yang dapat Anda luangkan per minggu untuk membuat kursus? Tidak ada jawaban yang salah. Kami dapat membantu Anda meraih cita-cita meskipun Anda tidak punya banyak waktu. Di sini artinya teman-teman bisa menentukan sendiri ya. Misalkan di sana terdapat opsi saya sedang sibuk sekali, hanya 0 sampai 2 jam untuk membuat kursus ya, waktu yang diluangkan per minggunya. Kemudian saya akan mengerjakannya di waktu luang antara 2 sampai 4 jam. Lalu saya sangat fleksibel 5 jam lebih. Kemudian saya belum yakin apakah saya punya waktu. Nah, di sini hanya sebatas survei saja ya, dari udemy.com. Di sini saya biasanya menggunakan saya sangat fleksibel karena memang saya merupakan full time internet marketer di mana banyak sekali waktu yang luang. Kemudian klik buat kursus. Nah, di dashboard inilah teman-teman bisa mulai menambahkan informasi tentang kursusnya. Mulai dari targetkan peserta Anda, deskripsi yang Anda tuliskan di sini akan membantu peserta memutuskan apakah kursus Anda tepat untuk mereka. Di sini apa yang akan dipelajari oleh peserta dalam kursus Anda. Teman-teman bisa menjelaskan apa yang akan dipelajari oleh para peserta kursus. Kemudian di sini ada apakah ada syarat atau prasyarat kursus ya. Jadi misalkan ketika mereka ingin belajar tentang bermain musik khususnya gitar, otomatis minimal mereka harus memiliki gitar ataupun bisa mendapatkan gitarnya ya. Terserah mau pinjam, mau sewa dan sebagainya. Itu misalkan saja. Kemudian misalkan mereka harus membutuhkan akun Gmail atau akun Facebook, akun Instagram, akun TikTok dan sebagainya. Di sini ada syarat-syarat khusus yang minimal mereka harus memiliki. Jangan sampai kemudian mereka benar-benar masih awam ya. Misalkan Anda ingin menyajikan tutorial tentang Google Ads, tapi mereka sendiri masih belum bisa membuat akun Google. Nah, ini teman-teman bisa pastikan di sini ada syarat khusus untuk mereka yang ingin mengikuti kursus ini. Kemudian siapa peserta target Anda? Di sini mungkin biasanya saya akan menggunakan target yang luas. Misalkan ketika saya menyajikan tutorial tentang Google Ads, maka saya akan
menuliskan siapapun Anda yang ingin belajar Google Ads lebih dalam. Seperti itu adalah salah satu contoh ya untuk dimasukkan di form peserta ini. Kemudian di sini struktur kursus. Nah, di sini dijelaskan ya tentang bagaimana kemudian kursus yang direncanakan dengan baik akan menciptakan jalur belajar yang jelas bagi peserta dan akan membantu Anda merekam video kursus. Pikirkan detail setiap pelajaran, termasuk keahlian yang Anda ajarkan, perkiraan durasi video, kemudian aktivitas praktik yang akan disertakan, dan seperti apa pengantar dan ringkasan yang Anda sampaikan. Nah, nanti di bagian ini, teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Di sini ada syarat ya, kursus Anda berisi sedikitnya 5 pelajaran, durasi total semua video pelajaran mencapai sedikitnya 30 menit. Kemudian kursus Anda tersusun dari konten edukasional yang berharga. Lanjut, kita di sini ada video penyiapan tes. Nah, di sini ada tips-tips dari udemy.com tentang perekaman ya. Peralatan tidak harus rumit, peserta perlu mendengar suara Anda, kemudian buat studio, terangi latar dan wajah Anda, kurangi derau dan gema, jadi noise dan suara-suara dari luar yang masuk sebisa mungkin dikurangi ya, matikan kipas atau ventilasi udara dan rekam di saat yang tenang. Kemudian kreatiflah, peserta tidak akan melihat proses pembuatan video. Tidak ada yang akan tahu bahwa Anda dikelilingi bantal untuk meredam suara. Artinya studio Anda bikin sebagus mungkin ya, artinya sebagus itu benar-benar mendapatkan fungsi yang diinginkan, manfaat yang diinginkan. Jadi di bagian ini Udemy menjelaskan bahwa nggak masalah di depan atau di sekitar Anda itu banyak sekali bantal hanya untuk meredam suara. Kemudian persyaratan rekam video dan ekspor dalam format high definition untuk membuat video beresolusi minimal 720p atau 1080p jika memungkinkan. Audio harus keluar dari saluran kiri dan kanan dan disinkronkan dengan video Anda. Kemudian audio harus bebas dari gema dan derau latar agar tidak mengganggu peserta. Nah, ini adalah tips-tips tentang perekaman tutorialnya. Lanjut kita masuk ke bagian buat konten Anda. Nah, di sini Anda juga bisa melihat ya tentang kontennya, yaitu sempatkan untuk istirahat dan seringlah meninjau, jalin hubungan, tampil di depan kamera membutuhkan latihan. Siapkan diri untuk melakukan pengeditan yang baik. Silahkan dibaca sendiri ya teman-teman, tips-tips yang disediakan oleh udemy.com ini. Kemudian di bagian kurikulum, nah ini teman-teman bisa membuat strukturnya dengan lebih mudah ya. Misalkan di bagian pertama ada pendahuluan, kita bisa tambahkan lagi misalkan bagian materi utama, misalkan seperti itu, tambahkan bagian, kemudian nanti di selanjutnya ada bagian penutup. Nah, seperti ini. Nah, di dalam pendahuluan nanti misalkan kita tambahkan pelajaran lagi seperti ini. Tambahkan pelajaran. Nah, teman-teman bisa membuat strukturnya dari kursus online yang ingin dipublikasikan di udemy.com ini. Silakan disusun terlebih dahulu atau bisa langsung di platform ini ya. Di sini ada konten, ada video, kemudian kombinasi video dan slide, lalu juga artikel. Nah, jadi tidak hanya melulu tentang video ya. Mungkin apabila teman-teman ingin mencantumkan artikel di dalamnya, teman-teman bisa pakai konten artikel ini. Nanti silakan teman-teman bisa coba praktek dulu ya, menyusun kurikulum yang ingin ditampilkan. Kemudian kita akan lanjut ya, kita akan lanjut ke bagian teks. Nah, teks ini adalah caption atau teks di bawah ya, seperti kita melihat film dalam subtitle bahasa Indonesia. Di sini kita bisa menambahkannya. Nanti apabila teman-teman memang memiliki skill ya, multibahasa, misalkan teman-teman membuat tutorial dalam versi bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke bahasa lain, bisa menggunakan caption ini ya, teks. Kita akan lanjut di halaman awal kursus.
di sini. Nah, di sini ada judul kursus. Jadi sebelum kita mengirim untuk ditinjau ini, kita bisa mengedit semuanya di sini ya. Ada judul kursus, kemudian subtitle ya, judul kursus sama seperti Anda mungkin membuat sebuah artikel, judul, kemudian ada sub headline ya. Kemudian deskripsi kursus, teman-teman jelaskan apa itu kursusnya, apa yang akan dipelajari, kemudian teknis pengajarannya dan sebagainya bisa dimasukkan ke deskripsi ini. Kemudian info dasar disajikan dalam bahasa Indonesia atau mungkin bahasa lain, silahkan dipilih. Kemudian pilih tingkat. Di sini teman-teman bisa menjelaskan bahwa oh ini adalah materi untuk tingkat pemula, ini untuk materi tingkat menengah ataupun tingkat ahli. Atau mungkin apabila teman-teman membuat sebuah kursus yang lengkap mulai dari pemula sampai dengan mahir, teman-teman bisa pakai opsi semua tingkat. Lalu setelah ini ada kategori di sini ada subkategori. Teman-teman bisa pilih kategori yang sesuai ya. Bisa dipilih sendiri di sini. Kemudian apa yang terutama diajarkan dalam kursus Anda, misalkan seperti ini ya. Ini bisa dipilih sendiri poin utama yang diajarkan dalam kursusnya. Kemudian gambar kursus ya, thumbnail, bisa teman-teman di sini ada panduan penting 750 kali 422 pixel. Silahkan bikin gambarnya semenarik mungkin sehingga lebih menarik ketika seseorang mencari kursus yang sesuai dengan apa yang Anda ajarkan di tutorial Anda. Oke ya, lanjut. Nah, nanti di bagian ini ya, profil instruktur, di sini nanti akan ada verifikasi seperti pajak, kemudian video kita ya. Nanti ada di bagian verifikasi, itu nanti akan juga banyak dipandu oleh udemy.com. Kemudian di sini ada penetapan harga ya. Penetapan harga, pilih tingkat harga kursus ya. Kita akan gunakan bahasa kita pakai mata uang rupiah. Di sini ada pilihan ya, tingkat-tingkat harga yang disarankan oleh udemy.com. Misalkan di sini teman-teman pilih 1.050.000, maka nanti di udemy.com mereka meminta sebesar 50%. Nah, di sini ada tambahan, jika Anda berniat menawarkan kursus secara gratis, total durasi konten video untuk kursus tidak boleh melebihi 2 jam. Nah, tapi di peraturan yang terbaru malah video yang tutorial atau kursus yang ditawarkan secara gratis itu harus minimal memiliki durasi lebih dari 2 jam. Ini aturan yang baru dari udemy.com. Silakan pilih ya penetapan harganya. Lanjut kemudian di promosi. Nah, di sini teman-teman bisa mereferensikan peserta ya. Setiap kali peserta menggunakan tautan ini, kami akan memberi Anda kredit penjualan. Nah, di sini kita pun bisa mendapatkan komisi lagi dari udemy.com lewat fitur promosi ini. Anda bisa juga menawarkan kupon ya, misalkan harganya 500.000, kemudian Anda menawarkan kupon sebesar 50%, Anda bisa membuat kuponnya sendiri di sini. Atau mungkin misalkan Anda ingin memberikan tutorial atau kursus Anda secara gratis ke beberapa teman, saudara dan sebagainya, bisa menggunakan fitur kupon ini juga. Selanjutnya kemudian di pesan kursus. Nah, di sini tulis pesan ke peserta Anda yang akan dikirim secara otomatis ketika mereka bergabung atau menyelesaikan kursus. Jadi di sini pesan sambutan ketika mereka setelah membeli kemudian masuk ke kursus Anda, lalu pesan ucapan selamat yaitu ketika mereka menyelesaikan kursusnya. Nah, jika semua dari form-form di sini sudah selesai, teman-teman bisa klik kirim untuk ditinjau. Nanti pada saat normal itu biasanya hanya butuh waktu 3-4 hari. Tapi kebetulan pada saat musim pandemi corona seperti ini, saya sendiri kemarin sempat membuat satu tutorial di mana
ditinjau itu sampai sekitar 10 hari. Tapi semoga nanti setelah pandemi corona ini berakhir, teman-teman bisa lebih cepat dalam mempublish tutorial atau kursus online-nya di udemy.com ini. Terima kasih teman-teman, sekilas tentang pembuatan kursus online di udemy.com. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin membuat kursus online sendiri di udemy.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.